Bab 3. Ha Kyun-kin memandang gedung Tianfang di depannya dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Bangunan ini dibangun olehnya secara pribadi, dan grup Tianfang juga didirikan olehnya. Tapi sekarang, dia, sang pendiri, berdiri di luar gedung sebagai orang asing. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah semacam ironi. 6 tahun lalu, grup Tianfang menyapu pasar e-commerce Jiangcheng. 6 tahun kemudian, industri e-commerce grup Tianfang masih menyusut di Jiangcheng kecil. Rumah Fang benar-benar sampah. Hao Kun-kin menggelengkan kepalanya sedikit, kata-katanya penuh penghinaan. Meskipun keluarga Fang telah menjadi keluarga pertama di Jiangcheng, tapi Hao Kun-kin tidak menganggapnya serius. Jika 6 tahun yang lalu, Lina Fang tidak menggunakan cara tercela untuk merebut grup Tianfang, Hao Kun-kin yakin bahwa, di bawah kepemimpinannya, grup Tianfang saat ini telah menyapu pasar e-commerce Fengdong. Berdasarkan hubungan dekat dengannya, keluarga Fang seharusnya termasuk yang terkaya di provinsi Fengdong saat ini, daripada keluarga pertama Jiangcheng yang kecil. Lina Fang, kamu mengirimku ke penjara 6 tahun yang lalu dari sini. Setelah 6 tahun, rekening di antara kita secara alami akan mulai dilikuidasi dari sini. Rasa dingin melintas di mata Ha Kyun-kin, dan dia mengambil langkah menuju gedung Tianfang. Langit masih cerah, tiba-tiba awan gelap memenuhi langit, dan angin dingin melolong. Pintu masuk utama gedung Tianfang dipenuhi dengan lengkungan tiupan besar. Ada perayaan ulang tahun ke-6 grup Tianfang dengan hangat, dalam 11 karakter. Puluhan keranjang bunga tertata rapi di kedua sisi lengkung tiup. 2 tarian singa sedang tampil, yang sangat meriah. Ketika Hao Kun-kin berjalan ke pintu depan, dia dihentikan oleh seorang pria muda dengan rambut kuning-kuning muda. Berdiri di samping pemuda itu adalah beberapa penjaga keamanan berseragam, yang tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Grup Tianfang. Undangan. Hao Kun-kin sedikit mengernyit. Sebagai Komandan Longting, dia telah diundang untuk menghadiri berbagai jamuan makan tingkat tinggi. Orang-orang yang menemani duduk semuanya adalah raksasa dari satu pihak, dan satu jari dapat menghancurkan orang-orang dari keluarga Fang. Merupakan kehormatan besar baginya untuk pergi. Mengapa Anda membutuhkan undangan? Terlebih lagi, Tianfang Group didirikan olehnya. Dia datang ke perayaan ulang tahun ke-6 perusahaannya, dan masih membutuhkan undangan. Tidak ada undangan, kan? Pria muda dengan rambut kuning melihat ke atas dan ke bawah Hao Kun-kin. Melihat penampilan Anda juga harus menjadi pengagum sepupu saya. Beri saya 1,5 juta, dan saya akan membiarkan Anda masuk, sehingga Anda dapat melihat sikap sepupu saya. Pria muda dengan rambut kuning melihat Hao Kun-kin turun dari Hummer, dan kemudian melihat penampilan Hao Kun-kin yang elegan, menebak bahwa dia seharusnya berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, dia manfaatkan peluang itu. Apakah kamu sepupu Lina Fang? Hao Kun-kin mengangkat alisnya sedikit, dan sudut mulutnya mengangkat sentuhan main-main. Ya, Fang Chen tampak bangga. Meskipun dia hanya sampingan dari keluarga Fang, dia tidak memiliki kekuatan nyata di tangannya. Tetapi identitas sepupu Lina Fang sudah cukup untuk membuat pasukan Jiangcheng yang tak terhitung jumlahnya menyanjungnya. 500.000, Ben Shao membiarkanmu masuk. 1 juta, Ben Shao dapat mengatur agar kamu dan sepupuku berjabat tangan. Fang Chen merentangkan tangan kanannya. Hao Kun-kin mengangkat tangan kirinya dan memperlihatkan jam tangan Patek Philippe yang disesuaikan di pergelangan tangannya. Jam tangan ini bernilai jauh lebih dari 1 juta. Mata Fang Chen bersinar, dan sambil mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Hao Kun-kin, dia berjanji, beri aku, Ben Shao akan segera mengatur agar kamu berjabat tangan dengan sepupuku. Tepat ketika tangan Fang Chen hendak menggenggam pergelangan tangan Hao Kun-kin, kaki kanan Hao Kun-kin menendang keluar seperti kilat, menendang perut Fang Chen, dan menendangnya ke tanah. 1 juta jabat tangan benar-benar tidak mahal. Tapi, apakah Lina Fang layak berjabat tangan denganku? Hao Kun-kin memandang Fang Chen dengan merendahkan, menghina. Fang Chen memegangi perutnya yang kesakitan, wajahnya penuh dengan kengerian. Dia merasa bahwa organ internalnya telah ditendang berkeping-keping oleh Hao Kun-kin. Kamu berani menendangku? Apakah kamu berani menghina sepupu mudaku? Ingin cari mati? Fang Chen menggertakkan giginya dan menggeram. Di gedung Tianfang, puluhan penjaga keamanan meledak dalam sekejap. Setiap satpam memegang pipa baja di tangannya. Dengan dukungan dari 2 penjaga keamanan, Fang Chen berdiri dengan susah payah. Dia memandang Hao Kun-kin dan berkata sambil tersenyum. Nak, jika kamu tidak ingin mati, aku akan berlutut dan belajar bagaimana menggonggong. Ben Shao mungkin bahagia dan bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Kau membiarkanku berlutut.
Mata Hao Kun Qin sangat dingin untuk sesaat. Aku hanya ingin memberimu sedikit pelajaran. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur. Hanya itu, nak, apakah kamu sedang melamun? Fang Chen tertawa liar seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tiba-tiba, senyumnya mengeras di wajahnya. Sosok Hao Kun Qin langsung menghilang di tempatnya, berubah menjadi bayangan, dan muncul di depan seorang penjaga keamanan. Dalam sekejap, aku mendengar lolongan menyedihkan. Penjaga keamanan yang paling dekat dengan Hao Kun Qin langsung dihancurkan dengan tangan kanannya. Adegan itu menakutkan. Pergi, bunuh dia untuk Ben Shao. Fang Chen berteriak ngeri. Penjaga keamanan yang tersisa semua melambaikan pipa baja di tangan mereka dan berkerumun. Jumlah mereka sangat banyak. Tetapi hanya 10 detik kemudian, selain Fang Chen, tidak ada penjaga keamanan yang berdiri. Tangan kanan semua orang itu secara alami dihancurkan oleh Qin Wen. Fang Chen memandang Chu Zhan yang berjalan ke arahnya, gemetar di sekujur tubuhnya, dan ada cairan yang tidak menyenangkan mengalir di antara kedua kakinya. Dengan engah, Fang Chen langsung berlutut ke tanah, memohon belas kasihan. Tuanku, saya salah, tolong lepaskan saya rela menggonggong seperti anjing. Saat dia berkata, Fang Chen segera mengeluarkan 3 gonggongan anjing. Wang, wang, wang. Menghadapi Fang Chen yang memohon belas kasihan, wajah Hao Kun Qin tampak seperti ekspresi, dan dia menatapnya dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar sampah, dan ingin menjadi anjing. Apakah kamu layak? Jari tangan kanan Hao Kun Qin disatukan, ujung jarinya kuat, seperti pisau tajam. Seketika memotong otot tangan dan paha belakang Fang Chen. Fang Chen berteriak lagi dan lagi, seperti genangan lumpur, menyebar di tanah. Sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di tempat tidur. Kamu mati, sepupuku pasti akan membuat perhitungan dengan Anda. Fang Chen berteriak dengan getir. Lina Fang, haha. Seringai mencibir di sudut mulut Hao Kun Qin, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Aula resepsi di lantai atas grup Tianfang sangat bising saat ini. Lina Fang, dalam gaun putih, berjalan di antara kerumunan sambil tersenyum, memegang gelas anggur merah, mendentingkan gelas dengan semua tamu. Para pemimpin dari semua kekuatan utama memiliki tampilan yang menawan di wajah mereka. Untuk menyenangkan Lina Fang. Saat tuan rumah sedang menikmati jamuan, pintu ruang perjamuan yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka. Sosok berlumuran darah terlempar. Seorang gadis muda, Bin, yang ketakutan dan berteriak. Ini adalah sampingan dari keluarga Fang. Apakah sepupu Lina Fang, Fang Chen? Seseorang berani mengambil tindakan terhadap Fang Chen, apakah dia bosan dengan hidup? Perusahaan keamanan naga hitam di bawah keluarga Fang sudah lama tidak menggunakannya. Tampaknya darah akan segera terlihat hari ini. Bab 4. Ada suara diskusi yang mendengung di sekitar. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu, dan sosok yang mendominasi perlahan berjalan keluar di bawah tatapan semua orang. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-6 grup Tianfang. Saya datang ke sini dengan hadiah. Saya tidak mengenal ketua Fang, tetapi apakah Anda masih menyukainya? Kata Hao Kun Qin ringan. Hadiah yang dia bicarakan secara alami pastilah Fang Chen, yang paha belakang dan paha depannya telah terputus. Lina Fang melihat ke pintu, alisnya tiba-tiba melonjak. Sosok yang tersembunyi jauh di dalam hati tiba-tiba muncul, tumpang tindih dengan sosok di pintu. Kamu adalah Hao Kun Qin. Mata Lina Fang sedikit menyusut. Meskipun 6 tahun pertempuran, Hao Kun Qin memiliki beberapa perubahan dari 6 tahun lalu. Tapi sekilas Lina Fang mengenalinya. Sepertinya ketua Fang memiliki ingatan yang baik, dia masih mengingatku. Hao Kun Qin terkekeh. Hao Kun Qin, aku tidak menyangka kamu akan dibebaskan lebih awal. Wajah Lina Fang dingin. Kamu tidak seperti anjing, bersembunyi secara rahasia dengan ekor terjepit. Kamu berani muncul di depanku dan menyakiti sepupuku. Siapa yang memberimu keberanian? Lina Fang melambaikan tangannya yang seputih salju, dan lusinan pria, berpakaian hitam, memegang batang besi tebal tiba-tiba muncul di ruang tamu. Orang-orang berpakaian hitam ini benar-benar berbeda dari penjaga keamanan yang ditemui Hao Kun Qin di lantai bawah sebelumnya. Semua orang memancarkan udara yang ganas. Melihat dari dekat, ada tato naga hitam ganas di lengan orang-orang berbaju hitam ini.
Heilong Security Company, kekuatan bawah tanah terbesar di Jiangcheng. Pisau tajam di tangan keluarga Fang. Keluarga Fang mampu memenangkan keluarga pertama di Jiangcheng, dan perusahaan keamanan Heilong berkontribusi banyak. Pria kekar yang dipimpinnya tingginya hampir 2 meter dan terlihat seperti menara besi. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia adalah karakter yang kejam. Pada hari-hari awal Wei Jin, Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit. Seorang seniman bela diri yang melatih seni bela diri sampai ia memasuki ruangan dapat memadatkan seluruh kekuatan tubuhnya menjadi kekuatan yang kuat. Bernama Wei Jin. Alam kekuatan eksternal dibagi menjadi 4 alam kecil. Tahap awal kekuatan eksternal, tahap tengah kekuatan eksternal, tahap akhir kekuatan eksternal, dan puncak kekuatan eksternal. Pejuang kekuatan luar sudah terlepas dari orang biasa. Satu pukulan dapat menghancurkan gunung dan batu, dan satu telapak tangan dapat membelah baja. Pria berotot di depannya adalah seorang pejuang di tahap awal Wei Jin. Pria berotot itu menyeringai, "Wah, saya memiliki visi yang bagus. Sekarang saya tahu bahwa saya adalah penguasa kekuatan asing, saya tidak ingin berlutut dan mati." Pada hari-hari awal Wei Jin, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut. "Saya dapat membiarkan Anda mencari nafkah," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. "Kamu ingin mati?" Mata pria kuat itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia meraung, mengayunkan tangan besinya dan membantingnya ke arah Hao Kun Qin. Kekuatan yang menakutkan membawa ledakan sonik yang dalam, yang sangat mengejutkan. Hao Kun Qin dengan tenang menyaksikan tinjunya terbanting, tanpa niat untuk menghindar. Ketika tinjunya berjarak kurang dari 10 cm darinya, Hao Kun Qin dengan ringan mengangkat tangan kanannya dan meraih tangan besi pria kuat itu. Pria kuat itu mencibir, seolah-olah dia telah melihat tangan besinya menghancurkan adegan Hao Kun Qin. Detik berikutnya, seringai di wajah pria berotot itu tiba-tiba mengeras dan berubah menjadi panik. Tinju besinya yang bangga dengan mudah ditangkap oleh Hao Kun Qin. Dia sangat ingin membebaskan diri, tetapi tangan kanan Hao Kun Qin seperti penjepit besi, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Hao Kun Qin menggunakan tangan kanannya sedikit. "Apa?" Ratapan yang menyakitkan sampai ke sumsum tulang datang dari mulut lelaki kuat itu. Tinju Hao Kun Qin terjepit dan berubah bentuk, dan tinjunya benar-benar patah dan benar-benar tergores. "Aku bertarung denganmu." Pria kuat itu menggertakkan giginya dan melancarkan pukulan hebat. Tetapi ketika dia baru saja bertindak, tubuhnya terbang terbalik, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dibanting ke dinding yang jauh. Dinding kokoh itu hancur menjadi banyak retakan, seperti jaring laba-laba. Tulang pria berotot itu patah, dan dia pingsan di tempat. Bahkan jika dia dibawa ke rumah sakit saat ini, dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi selama sisa hidupnya, hanya kepalanya yang bisa bergerak. Saat ini semua orang yang hadir, menyaksikan Hao Kun Qin dengan pandangan yang ngeri. Orang kuat itu bukanlah orang yang tidak dikenal, tetapi direktur perusahaan keamanan naga hitam yang terkenal. Zheng seorang diri menggulingkan kekuatan bawah tanah kecil di selatan kota. Menurut legenda, bahkan ada beberapa nyawa yang telah musnah di tangannya. Orang yang begitu kejam, di tangan Hao Kun Qin, bahkan belum melewati satu putaran pun. Hal ini membuat masyarakat hadir, bagaimana tidak takut. Pada saat ini, Hao Kun Qin penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuhnya yang dingin menyapu penonton. Hao Kun Qin melihat sekeliling, tidak ada yang berani menatapnya kemanapun pandangannya lewat. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang yang tersisa dari perusahaan keamanan naga hitam. "Apa yang semua orang lakukan dengan bodoh? Jika kamu mengambil tindakan, selama kamu menyelesaikan orang ini, setiap orang akan diberi hadiah 1 juta. Lina Fang menjanjikan keuntungan besar. Punya uang itu bagus, tapi Anda juga harus punya kehidupan." Lusinan penjaga keamanan perusahaan keamanan Heilong semua memandang Hao Kun Qin dengan mata gemetar. Wajah Lina Fang langsung memucat. Pada saat ini, dia, wanita bisnis yang bertanggung jawab atas grup Tianfang, memiliki sedikit keputusasaan di hatinya. Hao Kun Qin memandang Lina Fang dan tersenyum menghina. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku di sini hari ini hanya untuk menyapamu. Sekarang setelah salam selesai, aku juga harus pergi." Bagaimanapun, Hao Kun Qin benar-benar berbalik dan bersiap untuk pergi. "Hao Kun Qin, apa yang ingin kamu lakukan?" Lina Fang menekan rasa takut di hatinya, mengertakkan gigi dan bertanya. Hao Kun Qin menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang ingin saya lakukan sangat sederhana. 6 tahun lalu, aku mengawasi keluargamu dan mengambil semuanya dariku. Sekarang, aku ingin kau mengawasiku dan mengambil semuanya dari keluargamu." Ada keributan di ruang pertemuan.
Meskipun kekuatan Hao Kun Qin mengejutkan semua orang, tapi semua orang masih memandang Hao Kun Qin seperti orang idiot. Keluarga Fang adalah keluarga pertama di Jiangcheng. Selain mengendalikan pasar e-commerce dan kekuatan bawah tanah, ini juga melibatkan banyak industri seperti real estate dan retail. Aset besar, kekuatan yang menakutkan. Bahkan keluarga besar dan perusahaan di Jiangcheng bersatu. Belum tentu bisa menjatuhkan keluarga Fan. Apakah mungkin melakukannya dengan Hao Kun Qin saja? Hao Kun Qin tidak memperhatikan tatapan bertanya semua orang. Dia mengangkat jari ke Lina Fang, dan berkata dengan ringan, langkah pertama, dalam 3 hari, saya akan mengambil grup Tianfang. Keluarga Fang Anda dapat menggunakan kontak dan pengaruh Anda untuk menyerang saya. Lihat apakah kamu dapat mempertahankan grup Tianfang setelah 3 hari. Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin berbalik dan berjalan keluar dari ruang tamu. Meski di luar ruang rapat, petugas keamanan sudah dikepung saat ini. Tapi tidak ada yang berani menyerang Hao Kun Qin.